Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal Shani episode ke-110. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana ahli dari segala penjuru dunia telah berkumpul di Laut Roh Iblis Timur. Laut Roh Iblis Timur itu benar-benar menyimpan banyak misteri, dan Wang Lin berhasil menemukan sebuah token aneh di tengah pusaran fase pasang surut Laut Roh yang membuatnya berpikir apakah token itu adalah rahasia sebenarnya di balik Laut Roh atau pemikiran Wang Lin mungkin saja bukan sebuah kesalahan, karena setelah fase pasang surut berakhir dan Ling Tianhuo memasang formasi pedang untuk membantu membuka gerbang menuju Laut Roh, dia membuat kesepakatan dengan Tian Yunji untuk mengambil token 200 tahun lagi. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana awal perjalanan Wang Lin mengeksplorasi dunia asing di dalam Laut Roh Iblis Timur, di mana dunia tersebut sangat berbeda dengan dunia yang selama ini Wang Lin lihat, baik dari sisi penduduk maupun teknik kultivasi serta sistem kasta yang ada di dalamnya. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Seperti yang udah kita spill di opening, Wang Lin memasuki sebuah dunia asing yang ternyata berada di dalam Laut Roh Iblis Timur dan menemukan bahwa dunia tersebut memiliki energi abadi yang sangat tipis sampai hampir tak berbeda dengan dunia manusia panah alias non-kultivator. Karena tidak tahu apa-apa tentang tempat ini, Wang Lin menyebarkan persepsi spiritualnya untuk mencari petunjuk, dan ketika itulah dia menemukan seekor binatang roh di tengah hutan serta seorang pemuda berpenampilan aneh yang sedang mengintainya. Sementara itu pemuda yang ditemukan Wang Lin tidak menyadari apapun ketika langsung menarik panah di punggungnya dan memburu binatang iblis yang telah dia intai. Pemuda itu bernama Sisan atau 13 dari klan Luo, dan tampaknya memang sedang berusaha untuk memburu binatang roh entah untuk tujuan apa. Meskipun Sisan tampak sama sekali tidak memiliki energi abadi, dia masih bisa menyadari keberadaan Wang Lin dan segera menyerang orang asing itu dengan panahnya. Ketika menyadari bahwa panahnya sama sekali tidak bisa melukai Wang Lin, Sisan pun langsung melarikan diri, padahal Wang Lin tidak berniat sama sekali untuk melukainya. Wang Lin hanya ingin menanyakan beberapa hal kepada penduduk asli di dunia ini, dan berhubung Sisan yang dia temui pertama kali kabur, Wang Lin pun tidak memiliki pilihan kecuali mengejarnya. Ketika Wang Lin berusaha untuk mengejar Sisan, pemuda itu malah masuk lebih dulu ke sebuah formasi pelindung yang menutupi semacam lembah dengan kekuatan luar biasa, hingga bahkan Wang Lin pun hampir tidak bisa menangkap kehidupan yang ada di dalamnya yang tidak melihat secara langsung. Apalagi Wang Lin merasa formasi ini tidak diciptakan oleh kultivator keabadian seperti dirinya, melainkan oleh kultivator kuno yang seharusnya telah punah. Ketika Wang Lin masih khusyuk memandangi formasi, tiba-tiba saja ada 4 laki-laki yang menyembul dari balik formasi tersebut, termasuk Sisan, dan langsung menyerangnya dengan senjata sederhana di tangan mereka. Tapi ternyata Tapi ternyata 4 orang laki-laki itu bisa ditangkap dengan mudah oleh Wang Lin dan segera diinterogasi tentang tempat macam apa yang ada di balik formasi. Sisan dan juga 3 orang lain sama sekali tidak mau membuka mulut mereka, sehingga Wang Lin pun mentransmisikan suara ke segala arah ketika meminta pemimpin kelompok apapun yang ada di balik formasi untuk menemuinya. Sepersekian detik setelahnya sosok berjubah hitam keluar dari dalam formasi sebelum kemudian meminta Wang Lin melepaskan anggota sukunya dan pergi dari tempat ini karena apa yang pemuda itu cari tidak ada di sana. Pemimpin klan Luo yang bernama Ouyang Hua itu mulai menyerang Wang Lin dengan formasi pelindung lembah, namun Wang Lin memiliki 1001 cara untuk menghalau, bahkan mulai mempelajari formasi tersebut. Secara perlahan Wang Lin dapat melihat rune segel yang menyusun formasi, karena dari apa yang dia pahami, sekompleks apapun sebuah pembatasan, pada dasarnya pasti tetap memiliki prinsip yang sama. Baru setelah berhasil mengungkap rune segel yang menyusun formasi, kini Wang Lin pun mendapatkan cara untuk mematahkannya dan mulai menembakkan serangan yang benar-benar mampu menyebabkan retakan menyebar di permukaan formasi kuno.
Melihat hal itu, Ouyang Hua segera keluar dari dalam formasi dengan ekspresi tertegun sekaligus panik sebelum bersimpu di hadapan Wang Lin ketika memohon pada pemuda itu untuk tidak menghancurkan formasi karena formasi tersebut melindungi nyawa seluruh anggota klannya. Sejak awal Wang Lin memang tidak berniat menyakiti orang-orang dunia ini dan karena itulah dia segera menghentikan serangan sebelum meminta Ouyang Hua untuk membuka formasi. Ouyang Hua menunjukkan raut putus asa ketika merapal beberapa segel di tangannya dan membuat semacam lorong terbentuk di tengah lembah dan mempersilahkan Wang Lin untuk masuk ke dalamnya. Wang Lin mengikuti rombongan klan Luo memasuki lembah sampai kemudian melihat pemandangan sebuah desa yang benar-benar tampak seperti desa manusia fana seperti halnya tempat tinggalnya di masa lalu. Salah satu anak laki-laki yang menganggap Wang Lin sebagai orang jahat mulai melemparkan batu dengan marah dan langsung membuat Ouyang Hua panik ketika sekali lagi memohon ampunan Wang Lin. Bukannya marah, Wang Lin malah merasa sangat malu dan bersalah karena sudah membuat keributan dan kekacauan hanya untuk menyerang sekelompok manusia panah yang tidak memiliki kekuatan apapun. Akhirnya Wang Lin meninggalkan sebuah botol berisi pil pemulihan pondasi dan pamit pergi dari desa setelah meminta maaf karena sudah merepotkan. Namun ketika Wang Lin hendak pergi, Ouyang Hua justru memintanya untuk tinggal sejenak karena hari ini malam roh iblis akan tiba sebelum mengajak Wang Lin masuk ke sebuah rumah dan menjelaskan apa yang disebut sebagai malam roh iblis. Gampangnya malam roh iblis adalah malam bulan purnama yang membuat roh iblis mendapatkan kekuatan dan mulai menyerang mereka. Ouyang Hua juga menceritakan tentang seorang kultivator abadi di masa lalu yang memasang formasi lembah untuk melindungi mereka dari amukan malam roh iblis. Wang Lin cukup terkejut ketika melihat gambar seorang laki-laki bernama Huang Long yang ditunjukkan Ouyang Hua karena lelaki itu sangat mirip dengan ketua sekte Heng Yu pada kehidupan pertamanya yang juga bernama Huang Long. Namun Wang Lin segera menepis pikirannya karena Huang Long yang dia kenal hanyalah ahli di ranah pembentukan formasi sehingga tidak mungkin bisa membangun formasi sekuat ini. Wang Lin menanyakan satu hal lagi tentang benda yang kata Ouyang Hua dia cari dan langsung membuat ekspresi kepala klan Luo itu berubah khawatir. Ouyang Hua menjelaskan bahwa benda itu sangat penting untuk klan, namun apabila Wang Lin berkenan memberinya lebih banyak pil pemulih pondasi, Ouyang Hua tidak keberatan untuk menunjukkannya. Tanpa pikir panjang, Wang Lin mengeluarkan belasan botol berisi pil pemulih pondasi yang membuat Ouyang Hua auto tidak bisa berkiti-kiti sebelum kemudian menjelaskan betapa berharganya pil dari seorang kultivator asing seperti Wang Lin untuk penduduk dunia ini. Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, Ouyang tidak membuang waktu lagi dan segera membawa Wang Lin ke gunung belakang klan Luo yang membuat Wang Lin agak terkejut karena bisa merasakan energi aneh namun bukan energi abadi di sekitar sebuah benda bercahaya di tengah goa yang disebut sebagai kristal roh iblis. Ouyang Hua membenarkan perkataan Wang Lin karena memang kristal roh iblis mengandung kekuatan iblis yang hanya ada di sebuah tempat yang disebut sebagai tanah roh iblis. Untuk menelaah lebih jauh kekuatan kristal roh iblis, Wang Lin pun segera menyerap benda tersebut ke dalam tubuhnya sebelum meminta Ouyang Hua untuk meninggalkannya karena dia ingin berkultivasi gunung belakang klan Luo tersebut. Ouyang Hua segera kembali ke desa karena selain mengikuti permintaan Wang Lin, dia juga harus memimpin warga desa mempertahankan diri dari malam roh iblis yang entah kenapa kali ini terasa begitu ganas. Ouyang Hua kini merasa sangat khawatir kalau formasi pelindung lembah tidak bisa menahan gempuran roh iblis dan mulai merapat segel untuk memperkuat formasi meskipun pada akhirnya semua upaya itu berakhir sia-sia. Aing. Dan ya, pada akhirnya formasi pelindung yang telah menutupi lembah selama ribuan tahun itu hancur begitu saja, membuat sejumlah besar roh iblis langsung menyerbu ke dalam desa dan menghabisi banyak warga dengan kejamnya. Anak-anak menangis dalam pelukan ibunya dan begitu banyak lelaki berlarian ke sana kemari untuk melindungi keluarganya meskipun nyawa mereka menjadi taruhannya. Ouyang Hua hanya bisa menatap penuh rasa putus asa melihat anggota klannya dihabisi oleh roh iblis dan ketika teror malam roh iblis yang mengerikan itu hampir saja menenggelamkan semua warga desa dalam keputusasaan. Tiba-tiba
Tiba-tiba saja semua roh iblis yang masuk ke desa dihabisi dan formasi yang sudah hancur secara perlahan pulih ketika sosok Wang Lin melesat dari gunung klan Luo sebelum menyelamatkan semua orang dari amukan roh iblis. Wang Lin memerintahkan semua orang untuk kembali ke lembah sebelum meminta siapapun pengecut yang bersembunyi di balik gelombang roh iblis untuk menunjukkan dirinya. Sosok pengecut yang dimaksud hanya mengudarakan tawa ketika memuji keterampilan Wang Lin karena berhasil menemukannya. Namun Wang Lin yang tidak mau banyak bacot segera menarik keluar pedang abadi dan mengayunkannya kuat-kuat ke arah pemuda bernama Luo Yun dari sekte iblis langit tersebut. Ketika melihat Wang Lin mengayunkan pedang, Luo Yun berpikir bahwa pemuda itu berasal dari sekte pedang Daluo dan langsung memberi penawaran untuk tidak menghabisi Wang Lin demi menghormati sektenya selama pemuda itu mau menyerahkan kristal roh iblis yang ada di desa. Wang Lin sama sekali tidak bergeming dan membuat Luo Yun tidak punya pilihan kecuali merebutnya lewat jalur baku hantam. Namun baru saja Luo Yun melayangkan serangan pertamanya, pemuda dari sekte iblis langit itu sudah dibuat terbagong-bagong ketika dihantam oleh jari pemusnahan Wang Lin dan menyadari bahwa pemuda ini adalah murid ketujuh aliran ungu dari sekte Tianyun yang namanya lagi viral di seluruh alam semesta ini. Ketika mengetahui identitas asli Wang Lin, Luo Yun langsung berpikir bahwa dia telah menyinggung orang yang salah berhubung dari apa yang sudah dia tahu. Murid inti terbaru sekte Tianyun itu memiliki kekuatan untuk melawan ahli Rana Ascendan. Sayangnya Wang Lin juga tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri dan karena sudah terpojok seperti ini, Luo Yun pun tidak memiliki pilihan kecuali melawan dan langsung menggunakan teknik terlarang sektenya yang disebut sebagai iblis langit keempat hingga bahkan membuat terpaksa melukai jiwa primordialnya sendiri demi bisa melawan murid sekte Tianyun tersebut. Wang Lin menarik pedang sabitnya untuk menyerang iblis langit, namun serangannya sama sekali tidak berguna dan membuat Wang Lin sadar bahwa iblis langit itu hanyalah sebuah roh semata. Nah, ternyata berhubung dia sudah tahu kalau yang dilawannya adalah roh, kini Wang Lin mengeluarkan cambuk roh pemberian Hongdi di mana selain berhasil melukai iblis langit, api kehidupan teknik terlarang Luo Yun itu memberikan suntikan kekuatan untuk membantu cambuk roh berevolusi. Sekarang Luo Yun benar-benar dibuat pusyang 7 keliling karena Wang Lin memiliki senjata yang bisa menghancurkan roh dan membuatnya berpikir kalau mengalahkan pemuda itu adalah sebuah kemustahilan. Tidak memiliki jalan keluar lain, Luo Yun pun memaksakan diri untuk kabur. Tapi ternyata akhirnya Luo Yun pun dihabisi oleh si banteng dan rohnya disegel sementara dalam bendera jiwa sebelum dibawa kembali ke gunung belakang klan Luo yang sejak itu dinyatakan sebagai area terlarang oleh Ouyang Hua. Sampai di goa gunung, Wang Lin mengeluarkan roh Luo Yun yang langsung yeping ketika mengancam bahwa gurunya pasti tidak akan tinggal diam kalau Wang Lin sampai berani melakukan sesuatu kepadanya. Namun Wang Lin sama sekali tidak mempedulikan ancaman Luo Yun ketika malah menggunakan teknik pencarian jiwa kepadanya dan melihat informasi apapun yang ditemukan Luo Yun tentang dunia ini dari dalam ingatan pemuda sekte iblis langit tersebut. Dari ingatan Luo Yun, Wang Lin melihat bahwa dunia yang disebut sebagai tanah roh iblis terbagi menjadi 9 distrik yang masing-masing distrik membawahi lebih dari 100 kota yang kesemuanya dipimpin oleh 100 kaisar iblis serta 9 jenderal iblis. Di setiap iblis ada sebuah roh iblis kuno di mana menyatu dengannya adalah tujuan dari para kultivator luar yang masuk ke laut roh. Jika berhasil menyatu dengan roh iblis kuno, maka seorang kultivator mungkin bisa memasuki apa yang disebut sebagai alam permukaan atau sea realm, permulaan. Di sini Wang Lin cukup terkejut karena alam permulaan adalah salah satu dari 3 alam terkenal yang salah satunya adalah G realm alias alam ekstrim yang sudah Wang Lin pelajari ketika pertama kali bertemu dengan Abasi Tuna.
Ketika melihat ingatan ini, Walning langsung menjadi antusias sambil berpikir apakah bisa dia berhasil memasuki alam permulaan, maka domain ranah niat hidup matinya bisa mencapai kesempurnaan. Walning juga mengetahui bahwa Luo Yun menyerang lembah klan kuno untuk mendapatkan kristal roh iblis peringkat pertama yang ada di sini dan menyatukannya dengan kristal roh iblis peringkat kedua yang dia temukan sendiri. Dengan demikian dia bisa mendapatkan kristal roh iblis peringkat ketiga yang menjadi kualifikasi utama untuk memasuki kota iblis. Sekarang Walning sudah mendapatkan kristal roh peringkat ketiga, namun dia tidak mau bersikap gegabah dengan langsung memasuki kota iblis dan memilih untuk menyusun kekuatannya sendiri dengan mengajarkan klan Luo teknik pembentukan bendera jiwa. Edian, akhirnya misteri di balik dunia aneh Laut Roh Iblis Timur ini mulai terkuak ya. Bahkan ada hubungannya juga nih dengan alam Shi atau alam permulaan yang menjadi salah satu alam misterius di Xianni Raya. Apakah Walning bisa mengungkap lebih banyak rahasia di dalam tanah Roh Iblis? Bisakah dia bertemu dengan Roh Iblis kuno yang diburu oleh para kultivator dari luar? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye bye.